Shalom saudara-saudara dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita sudah sampai di dua terakhir dari kitab Ulangan ini. Jadi hari ini dan besok adalah yang terakhir untuk kitab Ulangan, dan bersiap-siap ajak teman-teman saudara untuk bergabung bersama-sama dalam berakar dalam firman untuk kita mulai pada kitab Joshua 2 hari lagi. Puji Tuhan. Dan di pasal-pasal ini adalah pasal-pasal peringatan yang sangat-sangat penting bagi bangsa Israel, dan Tuhan berbicara kepada mereka lewat Musa tentang hal-hal yang sangat-sangat penting, bukan hanya pada saat itu, tetapi juga penting bagi kehidupan mereka selanjutnya. Karena kita mulai di pasal yang ke-28, jadi hari ini 28, 29, dan 30, di situ sudah berbicara dari awal, sudah berbicara berkat dan kutuk. Dan ini adalah pilihan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kemarin kita sudah berbicara tentang kutuk, dan saya ajak saudara membaca bersama-sama. Dan kali ini saya ingin mengajak kita baca, tapi tidak bergantian, tapi kita akan baca bersama-sama. Di dalam kitab Ulangan pasal 28, mulai ayat yang pertama kita baca. Dan ini penting sekali, sebab itu saya ingin saudara juga baca bersama-sama dengan saya, agar kita melihat bagaimana Tuhan memberkati kita, umat Tuhan. Tuhan memberkati dengan segala hal yang baik yang Tuhan berencana memberikan kepada kita. Kenapa Tuhan menawarkan ada berkat, ada kutuk? Karena Tuhan ingin agar kita memilih kutuk, karena ini adalah hati Tuhan bagi umatnya, termasuk bagi saya dan bagi saudara. Mari kita baca bersama-sama Ulangan pasal 28 ini mulai ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. 4, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. 5, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. 6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. 7, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. 8, Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu ke dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada pemerintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 10, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. 11, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, inilah berkat yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, dengan syarat apabila mereka mendengarkan dan melakukan segala perintah Tuhan, segala firman yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan sungguh-sungguh memiliki hati untuk memberkati umat Tuhan. Dan kita juga adalah bangsa pilihan seperti bangsa Israel. Dan Tuhan juga sudah mengikatkan perjanjian melalui darah Yesus yang sudah dikorbankan bagi kita, sehingga kita menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang mewarisi kerajaan surga. Dan kita mewarisi
apa yang dimiliki oleh Bapa pada saat kita bersama-sama di dalam kekekalan bersama Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, kita selanjutnya kita masuk berikutnya berbicara soal kutuk. Jadi di pasal 28 ini berbicara berkat dan kutuk. Dan Tuhan memberikan kepada engkau, terserah engkau memilih yang mana, tapi terlalu bodoh kalau kita memilih kutukan, saudara. Walaupun kecenderungan manusia seringkali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, kata Tuhan. Tetapi mari kita sebagai umat Tuhan, kita boleh memilih berkat Tuhan, yaitu dengan melakukan apa yang Tuhan perkenankan. Karena di ayat yang ke-15 dimulai pada saat kutuk itu, inilah awasan yang Tuhan berikan lewat Musa kepada bangsa Israel. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kita tidak usah baca tentang kutuk, kemarin kita sudah membacanya. Dan juga kutuk ini adalah daftar ya, yang tadi kita baca sebagai berkat, yang kutuk adalah kebalikannya. Dan mari kita berhati-hati, saudara, di dalam kehidupan, bahwa semua firman yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan bermaksud untuk kita harus melakukannya. Sebab itu kita juga harus lebih sungguh-sungguh untuk menanggapi segala firman yang Tuhan berikan bagi kita. Dan saudara, kita sangat bersyukur Tuhan itu baik dan selalu mengingatkan saya dan saudara, tidak henti-hentinya, apalagi pada saat kita membaca kitab-kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Tuhan berkali-kali menasihati umat Tuhan soal itu. Dan di ayat-ayat terakhir di pasal yang ke-28 ini, yaitu ayat 47 sampai 68, setelah berbicara soal kutuk dan berkat dan kutuk, dan Tuhan juga sebagai Allah yang Maha Tahu melihat kecenderungan bangsa Israel pada masa depan. Tuhan mengatakan ada waktunya, maka akan ada bangsa, bahkan Tuhan berbicara kepada mereka untuk masa depan mereka, bahwa sekali waktu seperti di ayat 47, dan Tuhan katakan inilah hasilnya ya, kalau pilihan itu ada di tangan kita semua, dan termasuk di tangan bangsa Israel. Dan Tuhan bilang, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Dan selanjutnya saudara baca. Jadi sebenarnya berkat seringkali tidak membuat kita sebenarnya melekat hati dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, walaupun Tuhan sudah memberikan semua berkat dan kasih karunia dan mujizat yang Tuhan nyatakan, tetapi mereka tidak mau tunduk di hadapan Tuhan. Jadi itu berbicara soal kehendak kita. Kita mau nggak merendahkan hati, tunduk kepada otoritas Tuhan, dan tunduk kepada kepemimpinan Tuhan atas kehidupan kita. Dan kita sebagai manusia, apa sih yang kita mau bertahan dengan Tuhan? Tapi itulah manusia yang kadang-kadang kita suka tidak tahu diri. Tapi mari, biarlah firman Tuhan mengingatkan terus kita. Dan saya percaya kalau kita ada keputusan, ketetapan yang tepat, Roh Kudus dapat menolong kita untuk kita terus hidup di dalam Tuhan dan menerima berkat kasih karunia. Dan di ayat 47 sampai 68 berbicara bahwa Tuhan akan kembalikan mereka seperti ke Mesir waktu lagi, yaitu berbicara soal perbudakan. Ini kita tahu bahwa bangsa Israel akhirnya masuk di dalam pembuangan ke Babel, dan mereka mengalami sama seperti, tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka alami pada saat di Mesir. Dan saudara, kita lihat kalau kita maju ke pasal 29, Tuhan mengingatkan bangsa Israel tentang perjanjian yang sudah dibuat dengan leluhur mereka, bahwa sebenarnya Tuhan bermaksud untuk kebaikan. Mari saudara tanamkan di hati kita bahwa Tuhan bermaksud untuk kebaikan bagi saya dan saudara. Dan di ayat 1 sampai 29 kita melihat bahwa Tuhan mengingatkan segala sesuatu, bahwa Tuhan sudah mengikat perjanjian, dan kita harus ingat itu, dan kita harus bersungguh-sungguh menyikapi Tuhan. Lalu kalau kita melihat di pasal yang ke-30, di awal di situ merupakan janji pemulihan Tuhan. Dan ayat 1 sampai 10 kita melihat bahwa kalau orang itu bertobat, bahwa Tuhan mau juga memulihkan. Dan sesudah Tuhan berharap, sesudah Tuhan mengizinkan segala kesusahan, kesulitan, pergumulan, bahkan tekanan-tekanan penderitaan hidup, Dia berharap agar umat Tuhan boleh sadar dan boleh kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih. Sementara membaca ini, saya sungguh-sungguh menangkap kasih Tuhan bagi kita, menyadari juga bahwa kita juga tidak selalu menyenangkan hati Tuhan. Kadang kita mengecewakan Tuhan, tapi kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saudara, di pasal 30 ayat 11 sampai ayat 20
adalah ayat-ayat yang sungguh-sungguh luar biasa, dan saya mendorong saudara untuk saudara boleh membaca. Ini akan memberikan kekuatan kepada kita bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak menjadikan kita seperti robot, saudara, tapi Tuhan bilang Dia menciptakan kita segambar dengan Dia. Ada kemauan bebas yang Tuhan berikan sebagai satu kehormatan bagi kita, saudara. Tapi marilah di situ kembali ada pilihan tentang kehidupan dan kematian, keberuntungan dan kecelakaan. Dan sebagai umat Tuhan, apa yang akan kita pilih, apa yang kita mau di dalam kehidupan kita. Dan berbahagialah kita kalau kita memilih seperti di awal kita pilihan berkat atau kutuk. Tapi mari kita memilih berkat. Dan di akhir ini kita melihat Tuhan memberikan pilihan kepada kita, kehidupan atau kematian. Apa yang akan kita pilih, saudara? Tapi mari kita memilih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memilih kehidupan, bukan kematian. Kita memilih keberuntungan, bukan kecelakaan. Kita memilih berkat, bukan kutuk di dalam kehidupan kita. Dan saya berharap saudara boleh baca itu 2 kali atau 3 kali. Karena di ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sungguh luar biasa. Dan saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik kepada kita. Haleluya. Dan saya berharap bahwa kita dapat menentukan pilihan-pilihan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu memilih apa yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Pilihlah berkat, bukan kutuk. Amin. Pilihlah kehidupan, bukan kematian. Pilihlah keberuntungan dalam Kristus daripada kecelakaan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok, dan kita akan mengakhiri rangkaian dari pasal-pasal di dalam kitab Ulangan ini. Puji Tuhan.